Allah sangat menyukai sesuatu hal kebaikan-kebaikan yang istiqomah, walaupun hanya sebesar biji zarah. Jadi sesuatu yang istiqomah itu memang harus kita jaga, sehingga ada di ayat Quran surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam di situ menjadi doa kita sering mendengar doa itu dan bahkan kita sering melafadzkan doa itu ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Agar kita mengharapkan supaya kita istiqomah dalam doanya. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan kami, condongkan kami dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami dalam kebenaran. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami. Jadi doa itu harus sering-sering kita dawamkan supaya kita itu mohon istiqomah dalam ibadahnya. Karena istiqomah itu menjadi patokan kita bahwa kita adalah sudah sukses dalam ibadahnya. Ketika kita adalah sudah sukses dalam ibadahnya, maka itu adalah kita sukses mencapai akhirat. Dan seperti sering kita dengar bahwa ketika kita kejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Tapi ketika kita kejar dunia, mungkin akhirat akan kehilangan karena kita lupa dengan akhirat. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita harus selalu istiqomah dalam ibadahnya, apalagi kita sedang menghadapi suasana, situasi, bahkan situasi ekonomi secara global yang tidak menguntungkan, menjadikan kita harus selalu bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini. Jadi maka kita banyak-banyaklah kita berdoa seperti doa Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ketika Sayyidina Aisyah ditanya doa apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidina Siti Aisyah menjawab, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa seorang Rasul saja yang sudah dijamin surganya masih berdoa untuk meminta ketetapan hatinya supaya istiqomah dalam ibadahnya? Apalagi kita yang sebagai umatnya yang kadang imannya naik, begitu turunnya anjlok jatuh sampai ke dasar-dasar. Jadi marilah kita selalu berdoa supaya kita tuh selalu istiqomah dalam ibadahnya, supaya kita selalu istiqomah, supaya kita tuh selalu dalam setiap langkah kita itu selalu bernilai ibadah. Jadi ada suatu riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jalani, ketika sedang berjalan dengan santrinya ketemu seseorang pemabuk. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani ditanya oleh si pemabuk, ya Syekh, apakah mungkin seorang pemabuk ini bisa diampuni dosanya? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, sangat mungkin sekali. Ditanya lagi, ya Syekh, apakah seorang yang pemabuk ini mungkin bisa masuk surga? Sangat mungkin sekali. Dan pertanyaan ketiga, ya Syekh, apakah mungkin seorang Syekh Abdul Qadir Jalani bisa terperosok dalam kehinaan? Saat itu Syekh Abdul Qadir Jalani itu tertunduk menangis karena tidak bisa menjawab apa-apa. Karena sungguh hati ini berbolak-balik. Hati ini kadang-kadang kita itu berpikir positif, kadang-kadang berpikir negatif. Tapi insya Allah kita punya filter,
kita punya filter berpikir. Yang negatif itu gimana? Apa harus kita teruskan, kita jalankan, atau harus kita berhenti? Maka dari itu Allah itu tidak memberikan, tidak menghakimi, Allah tidak menjatuhkan dosa apabila itu masih ada dalam pikiran. Sampai itu tidak dijalankan. Tapi ketika ada dalam pikiran terus kita jalankan, disitulah ada dosa. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran dari Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita sama-sama kita ketahui, seorang guru, seorang wali kutub yang begitu mahzur namanya. Ketika ditanya sama seorang pemabuk, apakah mungkin seorang Syekh Abdul Qadir Jalani bisa terjerumus dalam dosa? Sungguh Syekh Abdul Qadir Jalani menangis karena tidak bisa menjawab apa-apa. Maka dari itu marilah kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi sebagai ilustrasi kita mungkin dalam dalam ibadah sosial kita mungkin setiap hari mungkin kita ngasih sedekah subuh mungkin 2.000 perak. Ada yang ngasih sedekah mungkin satu bulan mungkin langsung 60.000. Tapi ketika orang yang memberikan sedekah 60.000 satu bulan sekali, mungkin ketika dia ingat mau beli pulsa, ingat dia mau beli bakso, mungkin ingat kalau uang itu sudah masuk sedekah. Maka di situ menjadi ada keraguan keikhlasannya. Tapi yang 2.000 tiap hari, barangkali yang 15 hari barangkali teringat mau ngasih sesuatu, tiba-tiba sudah dimasukkan infak. Mungkin yang 15 kali betul-betul lupa. Karena menjadi syarat kita secara umum adalah di mana rasa ikhlas itu adalah ketika kita lupa. Bisa melupakan suatu hal kebaikan itu adalah menjadi tolak ukur bahwa kita itu sudah mencapai titik ikhlas. Tapi ketika kita masih mengingat-ingat, itu adalah menjadi pertanyaan, berarti kita itu masih dipertanyakan keikhlasan kita. Jadi semoga kita itu menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadahnya. Karena diantara ada 3 doa yang sangat dibenci setan, diantaranya adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Itu juga termasuk bagian doa yang paling dibenci setan. Kenapa setan sangat membenci orang yang berdoa ingin mati husnul khatimah? Karena orang-orang yang selalu berdoa ingin mati husnul khatimah berarti orang itu akan menjaga ibadahnya. Orang-orang yang selalu berdoa ingin mati husnul khatimah, orang itu pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan orang-orang yang selalu berdoa ingin mati husnul khatimah, otomatis orang itu akan mempunyai filter yang cukup kuat ketika kita melangkah, ketika kita melakukan suatu perbuatan, apakah ini baik atau buruk. Jadi doa Allahumma nas'aluka husnul khatimah sebetulnya itu doa untuk kita sendiri yang masih hidup. Cuman kadang kita ada masuk dalam salah kaprah ketika ada orang meninggal, semoga husnul khatimah, itu sudah tertutup. Sudah tertutup. Jadi doa orang sudah meninggal yang mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima segala amal ibadah isinya, dan diberi kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya, kurang lebih seperti itu. Jadi doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah adalah doa kita ketika kita masih hidup. Kita mohon ketika kita itu meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan doa berikutnya adalah Allahumma zirna minan nar, Allahumma zirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Kenapa kita itu selalu harus berdoa diselamatkan dari siksa api neraka? Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Mangkola la ilaha illallah zaqal jannah. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga selama syahadatnya itu tidak batal. Masuk surganya kapan tergantung pada amal ibadah kita. Kenapa kita harus masuk neraka dulu, dicuci dulu? Karena di surga adalah tempat yang suci, tempat yang bersih, tidak ada kotoran di surga. Jadi ketika kita mau masuk surga, karena kita punya kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menjadi kunci surga kita, maka kita pasti semua masuk surga. Cuman jangan sampai kita transitnya di neraka terlalu lama. Alhamdulillah, syukur-syukur kita tidak sampai transit ke neraka karena kita dalam masa pencucian. Maka dari itu ada doa Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Jadi sungguh ada 3 doa yang sangat dibenci setan itu. Marilah kita selalu lafazkan, dan saya sendiri insya Allah saya selalu lafazkan doa-doa itu karena kita takut sampai kita itu nanti dibakar di neraka. Jadi seberapa lama kita dicuci di neraka, seberapa lama kita transit di neraka tergantung daripada amal ibadah kita. Maka dari itu semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadahnya. Kita selalu istiqomah dalam ibadahnya dan kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita dalam selalu khutbah Jumat adalah khotib selalu menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin meningkat, insyaallah kita akan selamat dari siksa api neraka. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati fazakkir wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.